Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa sehat walafiat di bulan puasa ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato yang bertemakan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di sini saya mempunyai 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang jasa kedua orang tua. Pokok bahasan kedua yaitu tentang alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan pokok bahasan ketiga yaitu tentang cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pokok bahasan yang pertama kita akan membahas tentang jasa kedua orang tua. Tentunya para hadirin semua sudah mengetahui bahwa jasa kedua orang tua sangatlah besar, tak terhingga. Contohnya saja jasa seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan taruhan nyawanya sendiri. Dan juga seorang ibu mendidik kita dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang. Tak lupa juga seorang ayah yang rela membanting tulang demi mencari nafkah agar keluarganya bisa hidup bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pokok bahasan kedua ini kita akan membahas tentang alasan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Alasan yang pertama yaitu terdapat dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhollahi wa ridho walidain, wa sakhatullahi wa sakhati walidain. Yang artinya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Dari hadis di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi maka dari itu ini adalah alasan yang kuat untuk kita mematuhi kepada kedua orang tua, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan alasan yang kedua, karena ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak. Bagaimanapun juga orang tualah yang telah mendidik kita, membesarkan kita dari kecil hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu sebagai motivasi hidup, karena orang tua bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi penerus yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pokok bahasan yang ketiga sekaligus yang terakhir ini yaitu tentang cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Cara yang pertama yaitu dengan cara kita mendoakan kedua orang tua kita. Cara ini sangatlah mudah karena kita bisa melakukan cara ini setiap sehabis sholat. Kita mendoakan kedua orang tua kita. Dan cara yang kedua yaitu dengan
menghormati orang tua kita. Cara yang ketiga yaitu mematuhi perintah orang tua kita selama perintah itu baik. Dan selanjutnya yaitu kita harus sopan kepada kedua orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dari isi pidato di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena kedua orang tua itu seluruhnya ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.